Nur Fakih, halo. Hadir. Absennya udah aman ya? Aman mas, Oke. aman. Belum absen nggak? Permisi mas. Oke, aman ya semua ini ya absen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita praktikum modul 2 tentang routing dinamis ya. Routing ini. Link state. Masih taruh modulnya. Saya buka modulnya dulu. Routing out. Oke, ini nanti yang praktikum itu sesi 2 ya. Untuk yang sesi 1 bisa meninggalkan Google Meet. Kemudian untuk yang sesi 2 bisa lanjut ini untuk praktikumnya. Kemudian ada lagi nggak yang ini yang belum hadir dari sesi 2? Sudah aman semua? Oke, kita masuk ke routing modul 2. Masih modul 2 ya? Masih lupa saya. Modul 2 routing static. Lupa, sorry. Modul 2 routing static itu nanti kita belajar tentang routing static itu bagaimana, prosesnya bagaimana, fungsinya itu apa. Nanti akan dibawakan oleh Mas Doni ya, routing static. Kemudian untuk yang susulan kemarin ada ya, kalau nggak salah ya, ada yang susulan itu siapa ya? Nur Fakih ya, susulan. Oke, untuk di LMS-nya udah dibuka belum LMS-nya? Saya screen dulu. LMS-nya dibuka, di situ ada post test dan pretest. Itu bisa kalian kerjakan dulu nanti. Jadi praktikum ini nanti kita mulai pukul 15.10 ya Mas Doni ya, 15.10 atau 15.05 Mas Doni? Mungkin 15 saja. 15.15, oke. Nanti praktikumnya dimulai 15.15 ya, karena kita jeda sholat asar juga bagi yang muslim ya. Nanti jeda sholat asar sekaligus kalian bisa mengerjakan pretestnya terlebih dahulu. Di sini ada pretestnya untuk modul 2 sesi 2. Modul 2 sesi 2 ada pretestnya. Nah, di sini dimulai dari 14.35 ya sampai 15.35. Nah, nanti dikerjakan dulu untuk pretestnya. Kemudian nanti di post test itu juga ada. Post testnya juga ada jam. Bentar. Ada post testnya juga nanti jam 15.35 sampai jam 16.00 ya. Jadi nanti untuk
praktikan, diperhatikan lagi, ngeliat jamnya juga. Takutnya nanti asistennya lupa untuk mengingatkan. Jadi kalian antisipasi aja, ngeliatin jamnya aja. Di saat 15.35 praktikum masih berlangsung, tapi kalian bisa mengerjakan post testnya gitu. Jangan sampai lewat batas ini ya. Oke, aman ya semuanya ya. Oke, ada pretest, ada post test. Kemudian videonya juga udah ada di LMS ini. Bisa dicek aja nanti untuk tayangan belajar routing statiknya. Nah, nanti juga akan dijelaskan ulang lagi oleh Mas Doni ya, yang akan membawa pada sesi 2 kali ini. Oke, mungkin itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Misi Mas, ini kan saya udah hubungi Pak Bongga karena saya kan kayaknya belum dimasukin ke course LMS yang praktikum. Jadi dari kemarin saya nggak bisa buka juga sampai sekarang pun masih itu Mas. Itu gimana? Masih error ya? Oh, Iya, masih nggak bisa dibuka LMS saya. oke. Mana sih dari Pak Bong? Ini saya udah hubungi Pak Bongga juga, cuman belum Oke, ada oke, Mas. respon gitu. Halo. Ada Pak Bongga. Ya, silakan Pak Kemarin Bongga. Mas, oke, permisi. Kemarin Mas Franky udah ke Sispo belum? Udah Pak, udah dibikin LMS sama Pak Manaf juga. Terus udah konfirmasi ke saya terkait kemarin kan chattingnya terakhir tanggal 20 ya. Sorry, tanggal 20 Oktober ya. Iya, tanggal Ah, 20 Pak. ya, kenapa kok belum konfirmasi ke saya terkait apa namanya sudah ke Sispo Pak? Nanti kan bisa saya add-kan di kelas. Karena saya pikir kan kalau udah dibikinkan LMS dari sisponya terus sudah diapain sama Pak Manaf, kira tinggal hanya hubungin ke Bapak gitu loh Pak untuk menambahkan saya di course gitu. Oke, nanti saya japri aja ya. Oke, terkait praktikum silakan dilanjut aja Mas. Oke, nanti saya japri aja ya. Oke, baik. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Mas Franky aman ya dari Pak Bongga. Nanti di Japri sama Pak Bongga. Kemudian untuk yang lainnya mungkin praktikan lainnya ada kendala atau ada pertanyaan. Oh, ini ada yang ini ya. Oke. Udah semua ya. Oke, nanti kita praktikum mulai 15.15. Sekarang kita break dulu untuk menunggu asar juga. Terus juga kalian bisa mengerjakan pretestnya. Itu nanti akan kembali lagi 15.15. Oke, mungkin dari saya sekian, nanti dilanjut lagi. Oh ya, yang sesi 1 itu bisa meninggalkan ini ya, Meet ya.
Cek. Ya, masuk Don. Masuk Pak, masuk. Oke, tadi sesuai kesepakatan kita untuk praktikum Internet Working 1 ini pada hari ini kita mulai ya. Jadi kita akan masuk ke modul 2 routing static untuk sesi kedua. Sini saya tampilkan dulu modulnya. Udah kelihatan ya? Oke. Ini saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kali ini wabarakatuh. kita akan melaksanakan praktikum modul 2 yaitu routing static. Tujuan dari praktikum kali ini tuh yang pertama mahasiswa mengetahui dan dapat mengkonfigurasi routing static pada router. Terus kedua, tujuannya mahasiswa dapat mengetahui perintah-perintah dalam konfigurasi routing static. Jadi pada modul kali ini kalian itu seharusnya setelah mengikuti modul ini harus mengetahui apa itu routing static dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Tuh. Untuk routing static. Di landasan teori ini ada bab routing. Jadi routing sendiri itu kayak jaringan komputer selain melibatkan perangkat yang digunakan untuk membentuk sebuah pusat jaringan. Jadi intinya gini, si routing sendiri itu dia berfungsi untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah jaringan dengan skala yang sudah besar, Misalnya kita jaringan antar gedung saja misalkan. Di setiap gedung itu kan memiliki network yang berbeda-beda seperti ini, network A dan B. Nah, agar network A dan B itu bisa berkomunikasi, dibutuhkan sesuatu yang bisa menghubungkan mereka. Nah, sesuatu itu adalah sebuah routing. Jadi bisa routing statik dan dinamis. Routing nanti itu dia bertugas untuk menghubungkan network yang berbeda, network A dan B. Jadi misalkan di sini saya jelaskan ke proses routingnya aja. Jadi misalkan di sini ada PC. PC ini dia ingin mengirimkan paket IP. Paket tersebut masuk ke sebuah router. Di paket ini tentu ada informasi mengenai destination IP, IP tujuan dan IP source-nya. Setelah ditangkap oleh si router ini, si router akan memeriksa paket IP ini. Dia akan melihat destination-nya. Kemudian si router ini akan melihat ke tabel routing. Tabel routing yang dimiliki oleh si router. Misalkan paket IP ini bertujuan ke network B. Jika di tabel routing si router ada network B, maka paket akan diteruskan ke network B. Tuh. Tapi jika misalkan destination paket ini ke network C dan ternyata network C di tabel routingnya nggak ada. Nah, si router akan mengirimkan pesan balik ke pengirim tadi bahwa tujuan tidak ditemukan, destination host unreachable atau request timeout gitu. Nah, itu proses dari si routingnya. Paket datang dari source atau dari klien, kemudian ditangkap oleh router, dilihat destination-nya, dan dicocokkan dengan informasi pada tabel routing yang ada di router. Nah, ini tabel routingnya. Jika memang destination-nya sesuai dengan informasi yang ada di tabel routing, paket tersebut akan di-forward atau dikirimkan ke tujuannya. Gitu. Terus, si routing ini tuh berjalan di device router namanya, dan router itu berada di layer 3 pada konsep OSI layer. Oke, jika tidak menemukan sebuah informasi dalam sebuah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, jika paket destination yang dikirimkan oleh sumber tidak ada di dalam tabel routing, router akan memberikan pesan kepada pengirim bahwa alamat yang dimaksud tidak dapat dicapai gitu. Tadi itu proses dari routing. Terus secara umum mekanisme routing itu dibagi menjadi dua, ada routing statis dan routing dinamis.
pada modul kali ini kita bakal fokus ke routing statik. Sini ada penjelasannya. Jadi routing statis itu merupakan jenis routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual oleh si administrator. Si administrator nanti harus mendefinisikan network tujuan, terus subnet masknya berapa, dan next hop-nya itu berapa untuk melakukan routing statik. Nah, pada routing statis, seorang admin jaringan mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Terus, ini routing statis sendiri ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Contohnya untuk routing statik ini speednya itu tinggi, tetapi dia memiliki kelemahan. Kalau misalkan jaringan kita besar, kita memiliki network yang banyak, si administrator nanti harus memasukkan si networknya secara manual satu persatu. Misalkan kita memiliki 10 network di jaringan kita. Kalau menggunakan routing statik, otomatis si admin itu harus memasukkan routing statik ke 10 network tersebut. Dan itu memakan waktu yang sia-sia karena melakukan hal yang sama berulang-ulang. Gitu. Jadi kalau misalkan jaringan kita besar, kita bisa menggunakan routing dynamic. Oke, konfigurasi routing ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway, umumnya tidak lebih dari 2 atau 3 gateway. Oke. Ini routing statik ini juga cocok untuk jaringan yang kecil, skala kecil, dan untuk konektivitasnya stabil. Stabil dalam arti jarang down untuk koneksinya gitu. Oke, jadi ntar untuk routing statik sendiri di tabel routingnya dia bakal memiliki flagnya, itu flagnya S. Terus di sini ada sintak perintah yang digunakan untuk menambahkan routing statik ke routing tabel si router. Pertama, sintaksnya itu kalian ketikkan di routernya IP spasi root destination network. Ini merupakan alamat dari network tujuan. Kemudian mask ini itu adalah subnet mask dari si network tujuannya. Tuh. Selanjutnya spasi next hop address atau exit interface. Next hop atau exit interface ini merupakan jalur di mana router tersebut terhubung keluar. Nah, gini nih. Misalkan dia ada di router 0, dia ingin mengkonfigurasi routing statik tadi. Dia harus mendefinisikan misalkan dari network 1 ke network 2 ya. Si administrator harus mendefinisikan di router 0 ini. Pertama, itu destination network atau network tujuan dari si adminnya yang mau di routing, network tujuan. Terus kemudian ada mask, subnet mask dari network tujuan. Yang ketiga itu kalian definisi, si admin ini nanti mendefinisikan tadi yang namanya next hop address. Nah, next hop address itu berada di sini di interface IP yang mengarah keluar gitu. Nah, itu next hop address. Ibaratnya jalur kemana routing itu dilakukan gitu. Misalkan ke arah sini, berarti dia melalui link FA01. Nah, ini itu exit interface-nya gitu. Nah, di sini ada keterangannya, IP route ini merupakan perintah untuk melakukan konfigurasi routing statik. Destination network ini adalah network yang Anda tempatkan di routing table. Network tujuan yang kalian ingin tempatkan di routing table. Selanjutnya ada mask. Mask ini merupakan subnet mask yang digunakan network. Dan ini ada next hop address. Ini adalah alamat IP dari router di hop berikutnya.
yang menerima paket dan meneruskan network remote. Terus ada exit interface, ini menggunakan ini untuk menggantikan next hop address jika Anda menginginkannya. Tapi ini hanya dapat diterapkan di sebuah link point to point seperti bawahan. Jadi untuk option ketiga ini kalian bisa menggunakan next hop address ataupun exit interface dua itu. Ini ada contoh penggunaan sederhana dari sintak routing static. Kita tuliskan IP root 192.168, ini adalah network tujuannya. Terus ada masnya di sini, subnet mas 255.255.255.0. Terus ini merupakan alamat dari next hop address-nya. Perintah ini tuh berarti untuk menuju network 192.168.10/24 ini, maka gateway yang dituju adalah 172.172.16.11. Oh ya, terus ini ada catatan bahwa kalau kalian ingin melakukan routing statik, pastikan antar router itu harus bisa terkoneksi. Kalian cek pingnya dulu. Kalian cek ping antar router itu bisa enggak? Tuh ini maksudnya. Jika Anda mengetikkan alamat di hop berikutnya salah atau interface router sudah mati, router status akan muncul di konfigurasi router, tapi tidak di routing table. Oke, selanjutnya itu ada routing dinamis. Di routing dinamis ini itu berbeda dengan routing statik. Di routing dinamis dia akan berbagi informasi antar router itu secara otomatis. Jadi si router tadi itu dia akan memiliki protokolnya sendiri untuk mendefinisikan alamat-alamat atau informasi si tetangga di dalam tabel routingnya si router gitu. Nah, routing protokol jenis itu sangat cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Yang saya sampaikan sebelumnya, untuk jaringan yang besar, itu rekomendasinya adalah routing dinamis karena si admin nanti tidak perlu memasukkan informasi network secara manual, itu sudah digantikan oleh protokol secara otomatis dengan menggunakan routing dinamis. Nah, ini hal tersebut network admin tidak perlu membuang waktu. Terus di routing dinamis ini itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada link state, ini link state. Yang kedua ada distance vector. Untuk protokol yang menggunakan distance vector itu ada RIP dan IGRP dan EIGRP. Sedangkan protokol routing yang menggunakan link state ada OSPF dan ISIS. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Nah, ini juga sebenarnya bagi dua, Internet Gateway Protocol, Interior Gateway Protocol, dan Exterior Gateway Protocol. IGP ini itu fungsinya digunakan jika kalian ingin menghubungkan network yang berada dalam satu AS gitu, memiliki autonomous system yang sama, itu bisa menggunakan IGP Interior Gateway Protocol. Sedangkan untuk menghubungkan dua AS yang berbeda, kalian harus memerlukan Exterior Gateway Protocol atau EGP. EGP ini adalah BGP. Dia menggunakan path vector yang mana nanti untuk konfigurasinya itu menggunakan rule BGP gitu. Sedangkan di sini ada distance vector. Nah, untuk distance vector sendiri itu dilihat dari beberapa jumlah hop yang dilewati. Si routing yang distance vector ini itu dia akan melihat jumlah hop mana yang paling kecil, itu akan dijadikan linknya gitu. Sedangkan yang link state ini dia akan melihat parameter metrik untuk menentukan jalurnya, jalur mana yang jadikan jalur utama gitu. Untuk distance vector ada RIP versi 1, RIP versi 2, ada IGRP dan EIGRP. Ini dua ini pengembangan. Jadi RIP versi 1 dikembangkan jadi RIP versi 2, IGRP dan jadi EIGRP.
Selanjutnya di link state di sini ada dua protokol, OSPF dan ISIS. Jadi dua protokol ini akan melihat parameter di matriksnya untuk menentukan jalur terbaiknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak tentang materi routing statik ini di modul 2 dari teman-teman? Belum ada, Mas. Belum ada? Oke. Mana? Berarti kita lanjut ke langkah kerja praktikum. Di keterangan modul ini kita disuruh untuk menyiapkan beberapa device. Yang pertama ada Cisco router, PC, ada kabel serial DTE dan DCE, dan kabel konsol pas Ethernet. Itu secukupnya sesuai dengan device yang ada. Jadi kita langsung aja buka Cisco Packet Tracer-nya. Cisco Packet Tracer. Oke, sebentar. Saya buka dulu, terus tampilkan. Nah, ini ntar topologi yang kita buat seperti ini. Ini ada pengalamatan IP-nya. Oke. Ini udah tampil belum? Coba kita tracer. Aman Don. Aman ya? Oke, kita pertama ambil dua buah Cisco router dan dua buah PC Cisco router. Di sini saya contohkan menggunakan router PT aja, karena dia udah memiliki serial dan fase Ethernet. Ini. Setelah itu kita tambahkan end device-nya berupa PC. Ini kita cek lagi, kita disuruh kabel serial DTE dan DCE, kabel konsol, kabel fase Ethernet. Oke. Kita kabel serial DTE DCE. Selanjutnya kita masukkan untuk device yang berbeda, kita gunakan kabel straight through cable. Oke, selanjutnya kalian disuruh, nah ini bisa jadi bahan resume, bedakan antara kabel DTE dan DCE. Settinglah router sesuai dengan topologi. Nah, ini topologinya. Terus ada IP table-nya, konfigurasi IP-nya. Oke, di sini menggunakan fase Ethernet ya. Oke, mungkin kita samakan aja kayak yang di modul biar kalian nggak bingung. Jadi kita menggunakan si Ethernet aja biar kalian nggak bingung. Oke, kita settingnya berarti menggunakan kabel cross karena dua ini adalah perangkatnya sama, yaitu router. Cross. Begini. Selanjutnya kita masuk. Kita langsung mengkonfigurasi si routernya sini. Nah, pertama yang kita lakukan itu kita mengkonfigurasi IP dari setiap router. Pertama kita masuk ke router 0, terus masuk ke CLI. Kita tidak mau melihat dialog box-nya, kita no aja. Nah, selanjutnya kita cek ini IP dari si router 0, FA00. Oke, FA00 itu IP-nya 192.168.01/24 dan dia tidak memiliki gateway. Karena dia itu sebagai gateway CPC, si klien.
Oke, ini FA01-nya 192.168.11 /30. Di sini /30 karena link yang digunakan itu cuma dua doang, antara router 0 dan router 1. Jadi kita nggak mau bazir untuk penggunaan IP. Selanjutnya ini 231 terus PC-nya. Oke, kita langsung aja konfigurasi IP di router 0. Enable di sini untuk memasuki privilege mode. Jadi pertama masuk, kalian kan masuk ke user mode, enable untuk masuk ke privilege mode, terus masuk konfigurasi lewat terminal, configure terminal. Ini berarti kita akan melakukan konfigurasi router melalui terminal. Selanjutnya kita bakal masuk ke interface-nya. Kita ingin menambahkan IP sekian ke interface FA00. Kita ketikkan interface FA00. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan IP address-nya. IP spasi address, kita paste 0.1/24. Kita kasih subnet masknya 255.255.255.0. Terus selanjutnya kita jangan lupa untuk menghidupkan si interface-nya, karena percuma kalau kita udah setting IP, interface-nya mati, nggak bakal terhubung juga. Kita tambahkan perintah no shutdown. Nah, ini biasanya banyak orang yang kelupaan untuk perintah no shutdown ini. Jadi udah kalian tambahin IP, tapi interface-nya mati, gimana data mau dikirimkan kan? Tuh, jadi setelah di no shutdown, itu kalau kita cek di Cisco Packet Tracer-nya, ini FA00. Oh ya, sorry saya lupa juga. Ternyata untuk ini ya, jadi untuk si router dan PC itu dianggap sebagai device yang sama walaupun bentuk beda. Karena mereka itu masing-masing memiliki komponen yang sama, misalkan si router juga memiliki RAM, PC memiliki RAM. Jadi bentuknya itu dalamnya itu sama dan dianggap sama device-nya. Jadi kalau device-nya sama itu menggunakan kabel ROS. Nah, di sini kalau kita udah nyalakan, otomatis di Cisco Packet Tracer jadi hijau. Oh, di sini pakai switch, makanya bisa pakai kabel ini. Strike kita samain aja di konfigurasi itunya sesuai dengan modul. Kita tambahkan switch. Oke, kita samakan topologi seperti yang ada di ini modul. Oke, sudah sama seperti ini. Nanti kita balik ke modulnya. Modul. Nah, ini. Selanjutnya kita masukkan IP ke alamat FA0, interface FA01. Kita exit. Terus kita masuk seperti tadi interface FA0/1. Invalid type number. Nah, ini type number di Cisco Packet Tracer saya kemungkinan berbeda dengan yang di modul. Ya, dia namanya itu FA10 bukan 01. Jadi kita mengikuti interface yang ada di Cisco Packet Tracer masing-masing. Oke, kita balik ke ini. FA10 interface FA1/0. Terus kita masukkan IP-nya. IP-nya sama aja sesuai dengan di modul. IP address 192.168.1.1/30/30 dalam subnet mask.
Desimalnya itu 255.252. Jangan lupa untuk menyalakan interface-nya atau no shutdown. Kalau sudah, berarti kita sudah mengkonfigurasi dua alamat IP. Ini. Berarti kita masuk ke router 1. Router 1 ini kita nyala CLI, karena sama seperti yang tadi, kita masukkan alamat IP-nya. Enable const kita masuk ke interface FA10 dulu. Ini bebas sih, mau yang mana tulis. Satu interface FA1/0. Kita tambahkan IP address pasangan dari IP address FA10 router 0. IP address 192.168.1.2/30. No shutdown. Ini 1.2/30. Selanjutnya kita tambahkan IP address yang mengarah ke bawah sini, FA00. Exit. Kita masukin interface FA0/0. Kita tambahkan IP address-nya 92.168.2.1/24. No shutdown. Jangan lupa untuk menyalakan interface-nya. Oke, kalau kita lihat ke packet tracer udah hijau semua. Selanjutnya kita mengkonfigurasi alamat IP di setiap PC. PC 0 dia memiliki alamat IP 0.2 192.168 0.2. Ini 124. Kemudian PC 1 itu 2.2. Oke. Selanjutnya kita pastiin nih hubungan antara si PC 0 dengan router 0. Jadi udah successful, berarti untuk pengalamatan IP-nya udah benar. Nah, di sini kita baru akan masuk ke routing statiknya untuk menghubungkan. Coba kita ping di awal, ping PC 0 ke PC 1. Nah, dia bakal violet karena dia tidak tahu informasi network tetangga gitu, mau menghubungi di sana tapi nggak tahu informasinya, jadi violet, gagal. Untuk mengatasinya kita setting routing static sini. Oke, kita langsung aja masuk ke ini. Nah, kita masuk ke global configuration mode, exit. Lalu kita ketikkan IP route sesuai komen yang tadi, IP route, kemudian alamat network dari destination. Alamat network ini berarti 192.168.2.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan IP next hop-nya itu adalah IP FA router 1 FA10. Tadi itu 192.168.1.2. Nah, gini. Terus selanjutnya kita harus melakukan konfigurasi yang sama sini tapi dari router 1. Router 1 exit, kita IP spasi route, masukkan IP destination network tujuan. Ini berarti network untuk PC 0 168.0.0 dengan IP subnet masknya 255.255.255.0. Lalu next hop IP address-nya itu router 0 interface FA10 92.168.1.1. Selanjutnya kita bakal lakukan pengujian konektivitas dari PC 0 ke PC 1. Nah, untuk pertama biasanya itu violet. Oke, violet. Bentar.
Oh, ada konfigurasi yang salah di sini pasti. Untuk router 020 udah benar. Oke. 12 ini 11. Oke, kita cek. Oh, dia belum. So, IP root 20/24/12. Oke, udah benar. Kita mau cek. Nah, ternyata di sini tuh belum ada konfigurasi, belum ada. Oh, ini udah ada, ding. Oh, subnet. Oke, kita ketik ulang aja. Aduh, sekarang kita cek di konfigurasi ini, mungkin ada typo. Cek benar. Kita cek. IP 11 udah benar. Tuh. Ini 21 udah benar. Oke, kok mau ya? Oh iya. Dia nggak bakal mau ngeping, kenapa? Karena di sini saya lupa. Jadi di setiap PC itu harus tambahkan gateway-nya 0.1. Saya lupa. Jadi untuk PC dapat terkoneksi dengan jaringan yang lain itu harus menambahkan gateway di setiap PC-nya. Kita tambahkan. Oke, kita sekarang ping ya. Nah, dia successful ya. Jadi kalian untuk menghubungkan network yang berbeda, si klien itu harus memiliki gateway. Gateway-nya adalah alamat FA0 dari si router. Jadi untuk konfigurasinya tadi nggak ada yang salah, cuma kita kurang masukkan gateway di setiap PC-nya. Oke. Mungkin kita cek dulu nih untuk tes kalian. Kita tahu. Untuk post test sesi 2. Itu 3.35 sampai jam 4, sekarang udah 4.9. Oh iya, sorry. Silahkan kalian kerjakan prosesnya ya. Ini karena 4 menit limit, masih ada 10 menit nih. Silahkan kalian kerjakan untuk post test modul 2 sesi 2 gitu. Monggo. Oke, silahkan kerjakan. Limit waktunya itu 4 menit doang. Diakses dari jam segini. Maksimal jam 4 itu udah nggak bisa melakukan post test. Jadi masih ada 10 menit bisa mengerjakan 2. Kalau dari sekarang pasti masih bisa. Mungkin saya balikan lagi ntar
di jam 15.55 untuk sesi tanya jawabnya.
Oke, udah jam 3.55. Oke, dari kalian ada yang mau bertanya nggak tentang praktikum kali ini? Ya, tentunya kalian udah mengerjakan post-test semua ya? Post-test ini. Udah, Mas. Oke. Sudah, Mas. Terus tadi dari praktikum yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan nggak? Aman mas, aman. Aman. Oke. Tim statik. Ya, terus ini mungkin saya jelaskan lagi. Ini ada perintah untuk menampilkan pengalamatan IP di router. So IP interface PR brief. Sini perhatikan apakah hasilnya sesuai dengan setting bagaimana yang diinginkan dengan tabel di sini. Ini biasanya untuk kalian melakukan troubleshooting jika ada error kayak tadi saya. Tuh. Terus so IP route ini perintah yang digunakan untuk menampilkan tabel routing dari si router. Tuh. Misalkan kalian ingin melihat tabel routing informasinya apa aja, bisa ketikkan so IP route. Dia akan mengeluarkan tabelnya, tabel routing beserta flag-flag si networknya apa. Misalkan static dia flagnya S, ada ini saya tampilkan aja. Oke, mana? Nah, ini ditampilkan sini. Ini kan show IP route. Show IP route. Dia bakal mengeluarkan informasi tentang tabel routing si router. Ini router 0 ya. Router 0 mempunyai 3 tabel routing. Pertama ada ini, dua ini, ketiga ini. Di sini CS ini itu adalah flag dari si tabel routingnya. Misalkan C ini dia berarti artinya connected atau directly connected. Jadi dia muncul jika kalian mengkonfigurasikan alamat IP yang sama di setiap, misalkan kalian mengkonfigurasikan alamat IP di F10. Nah, secara otomatis di tabel routing kalian akan terbentuk network, dan network yang kalian masukkan di ini di tabel routing bakal terbentuk gitu secara otomatis setelah kalian memasukkan IP di interface tersebut. Jadi dia akan muncul secara otomatis setelah kalian menambahkan IP di interface tersebut. Setelah kita mengkonfigurasi alamat IP tadi, otomatis ini tabel routing ini akan muncul. Directly connected artinya kan terhubung secara langsung. Nah, terhubung secara langsung itu ada di interface diri sendiri. Yang F10 ini terhubung secara langsung tanpa melalui router ataupun yang lain gitu. Ini juga F00 secara langsung. Kemudian yang ketiga ini ada S. S ini kalau kita lihat di komennya, code-nya, S itu artinya static. Berarti routing table ini yang nomor 3 ini menandakan bahwa informasi ini itu untuk routing static, penggunaan routing static gitu. Jadi dia ini alamat tujuannya 192.168.20.124, ini network PC1, via-nya itu next hop-nya itu di sini. Dia menuju ke sini melalui sini F10 router 1. Routing dynamic ada ini D itu IGRP, RIP itu R, IGRP gitu, dan BGP dan lain-lain. Itu untuk flag dari si table routing. Ini so IP interface PR ini menampilkan IP dan state atau statusnya. Oke, dari sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih mengenai routing static? Oh, ini selanjutnya ada yang namanya tracer. Nah, ini tracer. Ada perintah tracer yang dilakukan di setiap klien. Oke, kita masuk ke ini. Nah, kita masuk ke klien di sini. Pertama kita ping dulu nih alamat IP tujuan. Ini dia TTL. Nah, kita ingin melihat nih, misalkan
Dia itu mengirimkan paket lewat jalur mana aja sebenarnya. Nah, kita bisa menggunakan perintah tracer spasi alamat IP tujuan yang kita ingin tracer. Nah, isi bakar data nih. Jalur pertama dengan time-nya itu 1 ms dan LFS ini, tuh dia melalui yang pertama alamat IP 192.168.0.1. Alamat ini merupakan alamat IP FA00 di router 0. Jadi jalur pertama yang dilewati itu adalah jalur FA00 router 0. Kemudian jalur kedua itu ada 192.168.1.2. 1.2 itu adalah IP FA10 router 1. Jadi setelah lewat sini FA00 router 0, dia bakal diarahkan ke FA10 router 1. Dari sini masuk ke sini, terus masuk ke sini. Yang ketiga baru sampai ke alamat IP tujuan destination. Setelah sampai sini di forward ke alamat IP tujuan. Jadi gitu. Jadi ini sebenarnya perintah untuk melakukan troubleshoot. Misalkan saya ubah konfigurasi di sini ya. Oke, kita reset ulang. Nah, ini dia bakal bingung nih soalnya IP statiknya dimatiin. Ini dia udah sampai sini terus mau diteruskan ke selanjutnya bingung nih karena routingnya, dan akhirnya ada pesan request. Berarti dia ada kesalahan waktu koneksi di sini. Di sini aman, di sini aman, di sininya nggak aman. Berarti kalian harus cek koneksi atau IP yang ada di sekitar sini, F10, si router 0 dan router 1. Ini request demo juga. Coba kita nyalakan. Masuk lagi sini. Kita terus lagi nih. Nah, dia akan balik ke semula. Jadi jalurnya gitu. Tracer. Oke, untuk tugasnya nih, kalian bisa bikin nih topologinya 3 router dengan 3 client PC 012. Nah, ini network 1, network 2, 3, 4, 5. Ini ada alamat IP-nya. Nah, ini kalian bisa kerjakan modul ini, tugas ini, dan kalian jadikan resume, bahan resume untuk resume kalian. Salah satu acuan misalkan selain kalian menjelaskan routing itu apa, kalian bisa menjelaskan misalkan konfigurasi ada di sini gitu, itu boleh di resume. Tuh mungkin itu dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak mengenai materi routing statik ataupun tugasnya untuk resume? Tony izin bertanya mas. Oke, silahkan. Itu yang tugas yang ini kan ada 3 router itu kan praktikan nanti mungkin akan nyeting sendiri. Itu hasil settingan praktikan habis buat routing statik 3 router ini, itu berarti filenya nggak usah dikirim mas, cuma dibikin bahan resume aja itu apa gimana? Ya betul, jadi untuk filenya ini setelah kalian setting nggak perlu dikirim, tapi kalian bisa jadikan analisa ini untuk resume kalian. Misalkan ntar coba ini nih PC 0 tracer ke PC 2, nah kalian analisa nih jalurnya dari sini gitu. Jadi untuk file PKA-nya itu kalian nggak perlu kirimkan, cukup kalian analisa aja di resume kalian. Oke mas, makasih ya mas. Oke, siap. Sama-sama. Oke, saya cek langsung.
Bentar, kalian bisa cek untuk form pengumpulan routing statik kalian dibuka pada jam 5. Nah, ini ada ketentuannya, margin di kedua-dua kayak kemarin, minimal 2 lembar. Sama seperti kemarin, untuk deadline-nya juga 4 hari kerja. Berarti kalau sekarang Selasa itu Jumat pukul 23.59 terakhir. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Tes. Hai guys, ada yang ditanya lagi nggak nih praktikan? Mungkin ada yang kurang jelas. Aku cepetan. Silahkan tanyain aja. Insya Allah aman mas. Oke, insya Allah aman. Tugasnya juga aman ya? Aman mas. Tugas aman, materi aman tersampaikan. Oke. Kalau Mas itu marginnya 322 ya mas? ya betul. Oh ya mas ya. Terima kasih mas. Untuk memastikannya kalian cek aja di form pengumpulan, ada instruksinya tuh. Margin berapa, ketentuannya apa gitu. Cek aja di Google Classroom. Perhatikan juga untuk ini ya, pulpen dan lain-lainnya gitu. Identitas diri juga ditambahin. Betul. Soalnya untuk kemudahan kita memasukkan nilai. Jangan sampai kita masukin nilai salah nih karena nggak ada identitas gitu. Kalian juga yang rugi ntar ujung-ujungnya. Oke, baik mas. Oke, dari Fasa ada yang mau nambahin nggak, Sa? Dari aku cukup sih. Ya, Oke, udah cukup ya. Oke, mungkin kalau dari kalian nggak ada yang ingin bertanya, udah jelas mengenai materi dan tugasnya. Mungkin saya cukupkan praktikum hari ini. Kalau ada kekurangan, kami dari Aslab minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Oke.